Oke, guys, selamat datang kembali lagi semua ya di Crypto Daily Indonesia. Kembali Crypto Daily Indonesia hari ini hadir ya untuk memberikan kepada teman-teman semua berita terbaru di industri kripto, apa yang terjadi di ruang cryptocurrency. Sebelumnya ya, sebelum kita mulai berita hari ini, kita akan membahas beberapa informasi. Pastikan diri teman-teman itu ya terlibat dalam tim Crypto Daily Indonesia ini gratis teman-teman. Smash tombol like setiap video kami ya. Kalau perlu bagikan jika ini sangat penting ya, video harian kami bagikan sangat penting. Kemudian juga ya, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Crypto Daily Indonesia, itu ikuti juga kami di Twitter teman-teman semua. Kembali kita akan melihat performa Bitcoin pada kesempatan kali ini seperti apa sih, terbentuk candle apa sih hari ini dalam time frame daily. Jadi saya akan kembali menginformasikan kepada teman-teman semua setelah kemarin kami juga menginformasikan secara technical analysis untuk Bitcoinnya untuk time frame daily. Kembali hari ini kami menginformasikan kepada Anda bagaimana performa Bitcoin dalam time frame daily hari ini teman-teman. Jadi kalau Anda melihat layar Anda saat ini dalam performa untuk si Bitcoin ini ya, terbentuk pola candle bearish ya, hampir sama bodinya ya. Ini sementara berlangsung hampir sama bodinya dengan pola candle yang terjadi ditutup pagi hari tadi ya, di tanggal 27 kemarin itu dibuka dan pagi tadi ditutup dengan performa bullish teman-teman semua untuk candle tanggal 27. Tetapi untuk tanggal 28 hari ini semenjak dibuka pagi tadi yang kemudian sementara berlangsung ini teman-teman, nah ternyata si Bitcoin itu dalam penurunan. Jadi penurunan di saat ini di kisaran harga Bitcoin ya di 30.260-an US dollar semenjak dibuatnya video ini. Lumayan mengalami penurunan lagi ya. Kenapa? Karena di industri kripto saat ini ya, di ruang kripto kita melihat memang tidak begitu banyak berita secara fundamental yang cukup signifikan, yang cukup bagus ya, sehingga bisa mendorong harga Bitcoin kembali menguat di atas 31.000 US dollar ya. Mungkin para pelaku pasar ini menunggu big moment ya. Big moment apa? Kita bersama bahwa dalam beberapa pekan terakhir ada banyak perusahaan investasi, manajemen investasi mengajukan Bitcoin, ETF Bitcoin Spot, kemudian juga ada beberapa perusahaan mengajukan namanya ETF Bitcoin Future teman-teman semua. Maka pada kesempatan kali ini saya ikut juga menginformasikan setelah BlackRock mengajukan namanya ETF Bitcoin Spot, nah Fidelity Investment tidak mau kalah juga mengajukan namanya ETF Bitcoin Spot. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melihat hal tersebut, yang kemudian juga saya akan membahas ya, saat ini Spanyol, teman-teman semua negara Spanyol sudah mulai ramah kripto dan mereka berniat untuk menjadikan negara Spanyol ini sebagai hub kripto, industri kripto atau pusat industri kripto. Baik, kita akan langsung ulas datang dari The Block bahwa Fidelity Investment bersiap untuk mengajukan pengajuan ETF Bitcoin Spot setelah BlackRock di 15 Juni yang lalu mengajukan yang namanya ETF Bitcoin Spot. Maka yang kemudian di beberapa hari berikutnya Fidelity Investment tidak mau kalah, dia juga mengajukan yang namanya ETF Bitcoin Spot. Ketika sebenarnya di sini kita bahas ya, sebenarnya Fidelity Investment ini di tahun lalu itu ya, di beberapa tahun lalu di 2021 sesuai data yang kami dapat sempat mengajukan namanya semacam ini ya, ETF Bitcoin Spot ini. Tetapi SEC membatalkan usulannya tersebut, tidak menyetujui aplikasi yang mereka atau proposal yang mereka ajukan tersebut. Kita menunggu saja. Jika memang betul-betul ya, dalam sejarah teman-teman, saya melihat BlackRock itu tidak pernah ditolak ya, melakukan usulan apapun, rencana apapun, dia itu tidak pernah ditolak teman-teman. Dan saat ini mengejutkan, dia mengajukan yang namanya ETF Bitcoin Spot. Kita menunggu saja, apakah memang SEC akan menolaknya atau akan menyetujuinya. Otomatis ketika disetujui oleh SEC yang diajukan oleh BlackRock, maka Fidelity Investment juga ini otomatis akan disetujui apa yang diajukannya, yaitu ETF Bitcoin Spot teman-teman. Jadi di sini saya membuat postingan dalam beberapa jam terakhir ya, dalam beberapa menit terakhir lah semenjak dibuatnya video ini, bahwa breaking, Fidelity Investment bersiap untuk mengajukan pengajuan ETF Bitcoin Spot mereka. Next, raksasa manajemen aset Fidelity Investment mengajukan pengarsipannya untuk ETF Bitcoin Spot. Rencana perusahaan tersebut mengatakan bahwa mereka dapat mengajukan pengajuannya paling cepat pada hari Selasa lalu, mengikuti petunjuk dari raksasa manajemen aset BlackRock ya. Jadi mereka mengikuti BlackRock. Setelah BlackRock mengajukan ETF Bitcoin Spot, mereka juga mengajukan namanya ETF Bitcoin Spot. Pengajuan BlackRock pada 15 Juni lalu telah diikuti oleh manajer aset lain. Jadi bukan hanya BlackRock, teman-teman perlu catat, bukan hanya BlackRock yang mengajukan ETF Bitcoin Spot, ada beberapa perusahaan lain juga teman-teman semua.
Next up, nah di sini aset lain yang ingin meluncurkan ETF Bitcoin Spot. Mereka sendiri termasuk Invesco, jadi beberapa perusahaan lainnya itu yang mengajukan ETF Bitcoin Spot. Ada Invesco, Wisdom Tree, kemudian juga Bitwise. Next, ini akan menjadi upaya kedua. Jadi teman-teman perlu garis bawahi bahwa sebelumnya seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa Fidelity Investment itu sebelumnya pernah mengajukan hal serupa di tahun 2021, tetapi SEC ya menolak pengajuan mereka ini. Ini akan menjadi upaya kedua Fidelity Investment pada produk semacam itu. Pada tahun 2021 lalu, ia mengajukan namanya ETF Bitcoin Spot juga, teman-teman. Yang disebut ya, mereka sebut namanya Wise Origin Bitcoin Trust, tetapi ditolak oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat pada awal tahun 2022. Jadi sejarahnya seperti itu. Fidelity Investment itu pernah mengajukan, teman-teman. Ini bukan pertama kali pengajuan ya. Sudah ada perusahaan sebelum BlackRock mengajukan hal serupa, tetapi ditolak oleh SEC. Kita menunggu saja keputusan SEC. Apakah mereka juga akan menolak ya proposal atau aplikasi yang diajukan oleh BlackRock, yaitu ETF Bitcoin Spot. Kalau ini ditolak, kemungkinan si Bitcoin akan kembali down, turun mungkin ya di area 25.000 lah teman-teman, mungkin di kisaran situ. Kalau ini disetujui, saya pikir ya dengan mudah Bitcoin mampu ya dalam waktu dekat menuju ke 40.000 US dollar sebelum tahun 2024, dan bahkan ada beberapa orang menganalisa bahkan bisa sampai 50.000 US dollar per BTC-nya sebelum tahun 2024 ya. Kita menunggu juga di tahun 2024 itu akan terjadi namanya halving untuk si Bitcoin ini. Next, seperti apa yang saya tunjukkan juga dalam utas Twitter. Jadi teman-teman, bagi Anda yang menggunakan Twitter, pastikan diri Anda tergabung di Twitter Crypto Daily Indonesia, karena kami juga memberikan hal-hal menarik, berita-berita menarik melalui utas Twitter. Jadi di sini kalau kita total keseluruhan ya, jadi perusahaan-perusahaan raksasa di Amerika Serikat ini, raksasa finansial Amerika Serikat dengan aset ya, total keseluruhan ya BlackRock, Fidelity Investment, kemudian JP Morgan, kemudian Goldman Sachs, dan beberapa perusahaan lainnya, Bank of America, Invesco, total aset keseluruhannya sekitar 27 triliun US dollar. Setelah saya menghitung ya, tadi saya menghitung teman-teman berapa rupiah sih 27 triliun ini, setelah saya menghitung sekitar, kalau saya kali 15.000 tadi, sekitar 400-an ya, 405 atau berapa tadi itu, 405 kuat triliun rupiah teman-teman. Wow, bayangkan tuh teman-teman ya, jika ini benar-benar disetujui, hal besar ini ya, para perusahaan-perusahaan finansial dan raksasa finansial Amerika Serikat ini terjun di industri kripto. Jika ini disetujui teman-teman semua, akan menjadi big momen besar di industri kripto. Benar-benar ini akan menjadi momen besar di industri ini. Akan dengan mudahnya Bitcoin, di sini kami membuat postingan, akan dengan mudahnya Bitcoin menuju 1 juta US dollar per BTC-nya jika rencana ini berjalan lancar. Tak usah lagi kita berpikir 1 juta US dollar per BTC, 100.000 US dollar saja per BTC, ini sudah kenaikan yang sangat-sangat signifikan teman-teman semua untuk si Bitcoin ini. Seperti apa yang saya katakan pula ya tadi, bahwa Spanyol sudah mulai juga fokus yang menjadikan negaranya sebagai pusat kripto. Spanyol memberi Ripio ini exchange kripto teman-teman semua, lampu hijau, memberikan lampu hijau untuk menawarkan produk kripto mereka. Spanyol secara bertahap menyambut lebih banyak perusahaan kripto, yang terbaru adalah Crypto.com. Jadi sebelum Ripio ini ada exchange terbesar ya, salah satu exchange terbesar yaitu Crypto.com ya, telah mengajukan juga lisensi di negara Spanyol ini teman-teman semua secara legal, memperdagangkan kripto secara legal. Seperti itu ya berita secara fundamental di kesempatan kali ini. Semoga informasi kali ini sih ya bisa menambah wawasan teman-teman di industri kripto, apa yang terjadi di ruang cryptocurrency. Pastikan diri Anda terlibat di Twitter kami, di YouTube kami, agar Anda selalu mendapatkan berita menarik di industri kripto. Dengan Sofyan di sini, owner Crypto Daily Indonesia. See you tomorrow my friend. Bye bye.